Surya Rezeki Pardede, NIM 2201161 dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Sadima Pasaribu dengan NIM 220101177 dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Angel Wiranata Kristiana Sinaga dengan NIM 220101171. Di sebelah saya. Saya Maur Tagalung dengan NIM 220101150 dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Lydia Jeliluman Febing dengan NIM 220101147. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Andrianus Nababan MPD dengan judul materi Landasan dan Prinsip Pengembangan Kurikulum. Selamat menyaksikan. Pengertian landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Menurut Horby, CS dalam Advanced Learner Dictionary of Current English mengemukakan definisi landasan sebagai berikut. Landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasari sesuatu. Menurut Soejarto, kurikulum adalah segala sesuatu, pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan pengembangan kurikulum, pihak pengembang harus berlandaskan pada suatu pegangan yang jelas sehingga kurikulum dapat terarahkan dengan baik. Terdapat 4 landasan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Landasan filosofis. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu filosofia atau philore yang artinya cinta, senang, suka, dan sophia yang artinya kebaikan atau kebenaran. Menurut asal katanya, filsafat berarti cinta akan kebenaran, berpikir filsafat berarti berpikir secara menyeluruh, sistematis, logis, dan radikal. Istilah filsafat mengandung pengertian yang sangat beragam maknanya dan bergantung dari sudut pandang orang membicarakannya. Salah satu kajian filsafat adalah tentang hakikat manusia. Ada 4 fungsi filsafat dalam proses pengembangan kurikulum. Pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Keempat, filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan pendidikan. Menurut Nasution 1989, ada 4 aliran utama dalam filsafat yaitu idealisme, realisme, pragmatis, dan eksistensialisme. Aliran tersebut mengkaji tentang cabang filsafat seperti metafisika atau hakikat dunia kenyataan, epistemologi atau hakikat pengetahuan, dan aksiologi atau nilai-nilai. A. Aliran idealisme. Aliran ini memandang bahwa kebenaran itu berasal dari dunia supranatural, yaitu Tuhan. B. Aliran realisme. Aliran ini memandang bahwa manusia pada dasarnya dapat menemukan dan mengenal realitas sebagai hukum-hukum universal, hanya saja dalam menemukannya dibatasi oleh kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. C. Aliran pragmatisme. Aliran ini berpendapat bahwa kenyataan itu pada hakikatnya berada pada hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya. D. Aliran eksistensial. Ini mengakui bahwa sebagai individu, setiap manusia memiliki kelemahan-kelemahan, namun demikian setiap individu itu dapat memperbaiki dirinya sendiri sesuai dengan norma-norma dan keyakinan yang ditentukannya sendiri. Setiap individu memiliki
kebebasan atau memilih, norma-norma ditentukan sendiri sesuai dengan kebebasan itu. 2. Landasan sosiologi budaya. Landasan sosiologis kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Pendidikan sebagai proses budaya adalah upaya membina dan mengembangkan cipta, karsa, dan rasanya dalam mengembangkan wujud di atas. Proses pembudayaan tidak terjadi dalam kegiatan vakum, tetapi dalam keadaan selalu berinteraksi dengan lingkungan budaya yang oleh Linton dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama budaya umum dan yang kedua budaya khusus. Budaya umum mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang dianut oleh orang-orang dewasa pada umumnya dari satu suku, bangsa, atau bangsa-bangsa di dunia yang mencakupi perilaku kehidupan sehari-hari yang teramati. Misalnya bahasa, era, berpakaian, makanan, kesenian, cara mendidik anak, agama yang dianut, kehidupan sosial, politik, dan perekonomian. Budaya khusus mencakupi unsur-unsur budaya yang berkembang hanya dalam kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, yang sifatnya vokasional atau kejuruan. Unsur khusus dari setiap kebudayaan umum akan terdapat di dalamnya. Misalnya bahasa secara universal, setiap manusia mempunyai bahasa, namun bahasa tersebut untuk setiap masyarakat atau negara berbeda satu sama lain. Isi pendidikan atau kurikulum adalah budaya manusia yang senantiasa berkembang, baik kebudayaan umum atau universal maupun kebudayaan khusus yang sesuai dengan masyarakat setempat. Kebudayaan universal terutama bahasa, religi, dan sistem pengetahuan serta teknologi adalah unsur-unsur utama isi kurikulum secara umum, sedangkan unsur kebudayaan khusus masuk sebagai isi kurikulum dalam bentuk kurikulum muatan lokal. Teori, prinsip, konsep, hukum yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada dalam dengan kondisi sosial budaya di masyarakat setempat, sehingga hasil belajar yang dicapai anak lebih bermakna dalam hidupnya. Dalam hal penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan karena yang pertama, individu lahir tak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurikulum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan lainnya. Yang ketiga, seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut sebagai kebudayaan. Saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu landasan psikologis kurikulum. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam setiap proses pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual maupun sosial. Menurut Pehan, ada 3 keluarga atau rumpunan teori belajar yang dibahas dalam psikologi belajar, yaitu teori disiplin mental, teori behaviorisme, dan teori kognitif. Yang pertama, teori disiplin mental. Teori ini juga disebut sebagai teori daya. Menurut teori ini bahwa dari sejak kelahirannya atau sejak herediter, seorang anak telah memberikan daya seperti daya melihat, meraba, mengingat, dan berpikir. Yang kedua, teori behaviorisme. Teori ini berpijak pada sebuah asumsi bahwa anak atau individu tidak memiliki atau tidak membawa potensi apa-apa dari kelahirannya. Perkembangan anak ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan, seperti lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, alam, budaya, religi, dan yang membentuknya. Ketiga, teori kognitif atau Gestalt file. Menurut teori ini, belajar adalah proses pengembangan insight atau pemahaman baru atau mengubah pemahaman lama. Pemahaman tersebut terjadi apabila individu menemukan cara baru dalam menggunakan unsur-unsur yang ada di dalam lingkungan, termasuk struktur tubuhnya sendiri. Prinsip pengembangan kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 tentang kurikulum. Pasal 36 ayat 1 bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya prinsip tersebut, setiap pengembangan kurikulum diikat oleh ketentuan atau hukum sehingga dalam pengembangannya mempunyai arah yang jelas sesuai dengan prinsip yang telah
disepakati. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut adalah 1. Prinsip relevansi. Prinsip relevansi berkenaan dengan kesesuaian antara komponen tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Ada 2 macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam. Kurikulum itu dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Adapun relevan di dalamnya yaitu ada kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian. B. Prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas berkenaan dengan kebebasan atau keluasan yang dimiliki guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan adanya alternatif pilihan program pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum seharusnya tidak kaku dalam tujuan pendidikan tersebut optimal. C. Prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas berkenaan dengan adanya kesinambungan materi pelajaran antara berbagai jenis dan jenjang sekolah serta antara tingkat kelas. Perkembangan dan proses belajar berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti. Sebagai contoh, dalam pendidikan anak usia dini, di awal memasuki sekolah, anak mulai diperkenalkan dengan huruf dan angka. Hal ini bertujuan untuk memberikan stimulasi membaca dan berhitung anak untuk mempersiapkan diri menghadapi tuntutan membaca dan berhitung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikutnya, D. Prinsip praktis dan efisiensi. Kurikulum harus mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga terjangkau. Tepat pelaksanaannya dan menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Prinsip efektivitas. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum harus diperhatikan baik kualitas maupun kuantitas. Keberhasilan kuantitas ditinjau dari komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses belajar, dan evaluasi. Sedangkan keberhasilan kualitasnya dilihat dari pelaksanaan kurikulum yang dilakukan atau yang ada. F. Prinsip khusus. Prinsip khusus yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum antara lain prinsip keimanan, nilai dan budi pekerti luhur, penguasaan integrasi nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Kesamaan memperoleh kesempatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, pengembangan keterampilan hidup berpusat pada anak serta pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Shalom.